Hey everyone, Mirrorless here, welcome back to my YouTube channel. Seperti yang kalian lihat, aku punya dua lighting yang terpasang, ada warna merah dan warna biru. Kenapa? Karena aku lagi pengen mencoba sesuatu yang berbeda dan menurut kalian lebih bagus atau enggak. Menurut aku lebih bagusan begini, dan apalagi merah dan biru kalau dikomboin itu kan jadi warna ungu ya. Dan di sini sekarang aku lagi pakai back camera, kamera belakang, biar lebih jernih aja. Aku mau lihat apakah hasilnya lebih baik gitu ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya biar nggak ketinggalan waktu aku upload video baru, oke? Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak. Kalian udah support aku dan channel ini juga. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin banyak orang yang tahu, oke? Let's get started. Harry Potter dan Batu Bertuah. Bab 11, Quidditch. Memasuki bulan November, hawa menjadi sangat dingin. Pegunungan yang mengelilingi sekolah berubah menjadi abu-abu berselaput es dan danau seolah menjadi baja beku. Setiap pagi, tanah berselimut salju. Hagrid terlihat dari jendela atas, tengah melumerkan salju pada sapu-sapu untuk pertandingan Quidditch. Ia memakai jubah panjang dari kulit tikus mondok, sarung tangan dari bulu kelinci, dan sepatu boot besar dari kulit berang-berang. Masa pertandingan Quidditch telah dimulai. Pada hari Sabtu, Harry akan bermain dalam pertandingan pertamanya setelah berminggu-minggu berlatih. Gryffindor versus Slytherin. Jika Gryffindor menang, peringkat mereka akan naik ke tempat kedua dalam kejuaraan antar asrama. Nyaris tak ada yang pernah melihat Harry bermain. Karena Wood telah memutuskan bahwa sebagai senjata rahasia mereka, Harry harus dirahasiakan. Tetapi berita bahwa dia akan bermain sebagai Seeker entah bagaimana telah bocor, dan Harry tak tahu mana yang lebih buruk. Anak-anak berkata kepadanya bahwa dia akan bermain dengan brilian, atau mereka berkata akan berlari-lari di bawahnya memegangi kasur. Sungguh beruntung bahwa sekarang Harry berteman dengan Hermione. Dia tak tahu bagaimana bisa menyelesaikan semua PR-nya tanpa Hermione. Apalagi dengan latihan menit terakhir Quidditch yang diwajibkan Wood. Hermione juga telah meminjaminya buku Quidditch dari masa ke masa yang ternyata menarik sekali. Harry jadi tahu ada 700 cara melakukan tindakan bodoh dalam Quidditch. Dan kesemuanya terjadi di pertandingan Piala Dunia pada tahun 1473. Bahwa Seeker biasanya pemain yang paling kecil dan paling gesit, dan bahwa kecelakaan-kecelakaan paling berat Quidditch tampaknya diderita mereka. Bahwa walaupun orang jarang sekali mati karena bermain Quidditch, bisa terjadi wasit-wasit menghilang begitu saja dan baru ditemukan berbulan-bulan kemudian di gurun Sahara. Hermione sudah tidak terlalu ketat lagi dalam hal melanggar peraturan sejak Harry dan Ron menyelamatkannya dari troll gunung. Dan sikapnya juga jadi jauh lebih menyenangkan. Sehari sebelum pertandingan Quidditch pertama Harry, mereka bertiga berada di halaman yang super dingin selama jam istirahat, dan Hermione menyihir api biru terang yang bisa dibawa kemana-mana dalam botol selai. Mereka sedang berdiri memunggungi api itu, menghangatkan diri ketika Snape menyeberangi halaman. Harry, Ron, dan Hermione merapat untuk menghalangi api dari pandangan. Mereka yakin menyihir api tak diizinkan. Celakanya, wajah mereka yang menyiratkan perasaan bersalah tertangkap mata Snape. Dia mendekat dengan terpincang-pincang. Dia tidak melihat api itu, tetapi kelihatannya dia mencari-cari alasan untuk bisa mengadukan mereka. Apa itu yang kau pegang, Potter? Buku Quidditch dari masa ke masa. Harry menunjukkannya. Buku perpustakaan tidak boleh dibawa keluar sekolah, kata Snape. Berikan padaku. 5 angka, dipotong dari Gryffindor. Peraturan itu diada-adakan, gumam Harry gusar ketika Snape terpincang-pincang menjauh. Kenapa ya kakinya? Entahlah, tapi kuharap sakit sekali, kata Ron sengit. Ruang rekreasi Gryffindor bising sekali malam itu. Harry, Ron, dan Hermione duduk bersama di dekat jendela. Hermione sedang memeriksa PR jimat dan guna-guna milik Harry dan Ron. Dia tidak mengizinkan mereka menyalin PR-nya. Bagaimana kalian belajar kalau cuma menyalin? Tetapi dengan meminta Hermione memeriksa PR mereka, mereka toh mendapatkan jawaban yang benar juga. Harry merasa resah.
Dia menginginkan kembali buku Quidditch dari masa ke masa untuk mengalihkan pikirannya dari pertandingan besok. Kenapa dia harus takut kepada Snape? Seraya bangkit, dia memberitahu Ron dan Hermione dia akan bertanya kepada Snape kalau dia boleh meminta kembali buku itu. "Kau sendiri saja deh," kata mereka serempak. Tetapi Harry menduga Snape tak akan menolak jika ada guru-guru lain mendengarkan. Dia menuju ke ruang guru dan mengetuk. Tak ada jawaban. Dia mengetuk lagi. Tetap tak ada jawaban. Mungkin Snape meninggalkan buku itu di dalam. Layak diselidiki. Harry mendorong pintu hingga terbuka dan mengintip ke dalam. Pemandangan yang tampak olehnya sungguh mengerikan. Snape dan Filch ada di dalam cuma berdua. Snape mengangkat jubahnya sampai ke atas lutut. Salah satu kakinya luka berdarah-darah. Filch sedang membebatnya. "Makhluk sialan," Snape memaki. "Bagaimana mungkin kita mengawasi kepala 3 sekaligus?" Harry berusaha menutup pintu diam-diam, tetapi Potter! Wajah Snape berkeriut saking marahnya ketika dia menjatuhkan jubahnya untuk menyembunyikan kakinya. Harry menelan ludah. "Saya ingin tahu apakah saya boleh mengambil buku saya." "Keluar! Keluar!" Harry pergi sebelum Snape sempat mengurangi angka Gryffindor. Dia berlari balik ke atas. "Berhasil?" tanya Ron ketika Harry bergabung kembali bersama mereka. "Ada apa?" Dalam bisikan pelan, Harry memberitahu mereka apa yang telah dilihatnya. "Kalian tahu apa artinya ini?" Dia mengakhiri ceritanya dengan menahan napas. "Dia mencoba melewati anjing kepala 3 itu pada malam Halloween. Kesitulah dia waktu kita melihatnya. Dia ingin mengambil entah apa yang dijaga si anjing. Dan aku berani mempertaruhkan sapuku. Dialah yang memasukkan troll itu untuk mengalihkan perhatian." Mata Hermione terbelalak. "Tidak, dia tak akan begitu," kata Hermione. "Aku tahu dia tidak begitu menyenangkan, tetapi dia tidak akan mencoba mencuri sesuatu yang disimpan Dumbledore." "Astaga Hermione, kau pikir semua guru itu orang suci atau apa?" ketukas Ron. "Aku setuju dengan Harry. Aku tidak percaya pada Snape. Tetapi apa yang dikejarnya? Apa yang dijaga anjing itu?" Harry pergi tidur dengan kepala penuh pertanyaan yang sama. Neville mendengur keras, tetapi Harry tidak bisa tidur. Dia mencoba mengosongkan pikiran. Dia perlu tidur. Dia harus tidur. Beberapa jam lagi, dia akan bermain dalam pertandingan Quidditch-nya yang pertama. Tetapi ekspresi wajah Snape ketika Harry melihat kakinya tidak mudah dilupakan. Paginya, udara sangat cerah dan dingin. Aula besar dipenuhi aroma lezat sosis goreng dan obrolan riang anak-anak yang sudah menanti-nanti saat menonton pertandingan Quidditch yang seru. "Kau harus sarapan." "Aku tak ingin makan." "Sepotong roti saja," Hermione membujuk. Harry gelisah. Sejam lagi, dia akan berjalan ke lapangan. "Harry, kau butuh tenagamu," kata Seamus Finnegan. "Seeker selalu jadi sasaran serangan tim lawan." "Terima kasih Seamus," kata Harry seraya mengawasi Seamus yang memberi saus tomat banyak-banyak ke sosisnya. Pada pukul 11, seluruh sekolah tampaknya sudah memenuhi tempat duduk tinggi di sekeliling lapangan Quidditch. Banyak anak yang membawa teropong. Tempat duduknya memang sudah tinggi sekali, tapi kadang-kadang masih tetap sulit melihat apa yang sedang terjadi. Ron dan Hermione bergabung dengan Neville, Seamus, dan Dean, si penggemar West Ham, di deret paling atas. Sebagai kejutan untuk Harry, mereka telah membuat spanduk besar dengan spray yang telah dicabik-cabik Scabbers. Tulisannya Potter for President, dan Dean yang pandai menggambar telah melukis singa besar Gryffindor di bawahnya. Kemudian Hermione menyihirnya sedikit, sehingga catnya berpedar warna-warni. Sementara itu di kamar ganti, Harry dan para anggota tim lainnya sedang memakai jubah Quidditch mereka yang berwarna merah. Slytherin akan bermain dengan seragam hijau. Wood berdeham, meminta anggota-anggotanya diam. "Oke, men," katanya. "Dan woman," kata Angelina Johnson si Chaser. "Dan woman." Wood setuju. "Ini saatnya." "Saat penting," kata Fred Weasley, "yang sudah lama kita semua nantikan."
kata George. Kami sudah hafal pidato Oliver, Fred memberitahu Harry. Kami sudah masuk tim tahun lalu. Tutup mulut kalian berdua, kata Wood. Ini tim terbaik yang pernah dimiliki Gryffindor selama beberapa tahun terakhir ini. Kita akan menang. Aku yakin. Dia membelalak pada mereka semua, seakan ingin mengatakan, kalau tidak, awas. Betul, sudah waktunya. Semoga sukses. Harry mengikuti Fred dan George meninggalkan kamar ganti dan berharap lututnya tidak goyah memasuki lapangan di bawah gemuruh sorakan. Madam Hooch menjadi wasit. Dia berdiri di tengah lapangan menunggu kedua tim dengan sapu di tangannya. Aku menginginkan permainan yang jujur anak-anak, katanya setelah mereka semua berkumpul mengelilinginya. Harry memperhatikan bahwa Madam Hooch tampaknya bicara khusus kepada Kapten Slytherin, Marcus Flint, anak kelas 5. Bagi Harry tampaknya Flint punya keturunan darah troll. Dari sudut matanya, Harry melihat spanduk yang berkibar di atas para penonton, bertulisan Potter for President. Jantungnya berdegup. Dia merasa lebih berani. Silakan naik ke sapu kalian. Harry naik ke atas nimbus 2000-nya. Madam Hooch meniup peluit peraknya keras-keras. 15 sapu meluncur ke atas, makin lama makin tinggi. Pertandingan dimulai. Dan Quaffle langsung berhasil ditangkap oleh Angelina Johnson dari Gryffindor. Sungguh chaser luar biasa satu ini. Lumayan menarik lagi. Jordan! Maaf, Profesor. Sahabat si kembar Weasley, Lee Jordan, adalah komentator pertandingan ini. Dia diawasi ketat oleh Profesor McGonagall. Dan Angelina benar-benar gesit di atas. Lontaran tepat pada Alicia Spinnet. Penemuan baru yang bagus si Oliver Wood. Tahun lalu cuma cadangan. Kembali ke Angelina dan... Tidak. Slytherin berhasil merebut Quaffle. Kapten Slytherin, Marcus Flint, berhasil merebut Quaffle dan meluncur menjauh. Flint terbang bagai elang di atas sana. Dia akan mencetak gol. Tidak. Dihentikan oleh gerak hebat kiper Gryffindor, Wood. Dan Gryffindor kembali memegang Quaffle. Itu Chaser Katie Bell dari Gryffindor. Menukik manis mengitari Flint, naik lagi dan... Oh, pasti sakit sekali. Belakang kepala dihantam Bludger. Quaffle berhasil direbut Slytherin. Adrian Pusey melesat menuju gawang. Tetapi dia diblok oleh Bludger kedua, yang dilemparkan ke arahnya oleh Fred atau George Weasley. Tak bisa membedakan yang mana. Yang jelas gerakan bagus dari Beater Gryffindor. Dan Angelina kembali memegang bola. Tak ada halangan di depannya. Dan dia meluncur. Benar-benar terbang. Menghindari Bludger yang melaju cepat ke arahnya. Gol di depannya. Ayo Angelina. Kiper Bludger menukik. Lolos. Gol untuk Gryffindor. Sorakan anak-anak Gryffindor membahana menembus udara dingin. Di tingkah jerit sesal dan ratapan anak-anak Slytherin. Geser sedikit. Hagrid. Ron dan Hermione merapat untuk memberi cukup tempat bagi Hagrid untuk bergabung bersama mereka. Dari tadi aku nonton dari pondokku, kata Hagrid sambil membelai teropong besar yang tergantung di lehernya. Tapi tidak seru kalau ada di sini. Snitch-nya belum kelihatan. Belum, kata Ron. Harry belum banyak kerjaan. Cuma menghindari serangan, tapi kan susah juga, kata Hagrid. Mengangkat teropongnya dan memandang ke langit. Ke arah titik yang tak lain tak bukan adalah Harry. Jauh di atas mereka, Harry melayang di atas para pemain lainnya, menajamkan mata mencari-cari Snitch. Ini bagian dari rencana permainannya bersama Wood. Menyingkirlah jauh-jauh sebelum kau melihat Snitch, kata Wood. Kita tak ingin kau diserang sebelum waktunya. Ketika Angelina mencetak gol, Harry 2 kali melakukan terbang jungkir balik untuk melepas perasaannya. Sekarang, dia sudah mencari-cari Snitch lagi. Sekali dia melihat kilatan emas. Tetapi ternyata pantulan arloji salah satu dari si kembar Weasley. Sekali ada Bludger yang meluncur ke arahnya, tetapi Harry berhasil mengelak dan Fred kemudian mengejar bola itu. Baik-baik saja di atas Harry. Fred masih sempat berteriak ketika dia memukul Bludger keras-keras ke arah Marcus Flint. Slytherin memegang bola, kata Lee Jordan. Chaser Pusey menunduk menghindari 2 Bludger, 2 Weasley, dan Chaser Bell. Dan meluncur ke arah... Tunggu, apa itu Snitch? Gumaman merambat di antara para penonton ketika Adrian Pusey menjatuhkan Quaffle. Gara-gara terlalu sibuk menoleh memandang kilatan emas yang baru saja melewati telinga kirinya.
Harry melihatnya. Dengan penuh semangat, dia menukik menuju kilatan emas itu. Seeker Slytherin, Terence Hicks, juga telah melihatnya. Bersamaan mereka meluncur menuju Snitch. Semua chaser tampaknya sudah melupakan tugas mereka saat mereka melayang di udara untuk menonton. Harry lebih cepat daripada Hicks. Dia bisa melihat bola kecil bulat itu dengan sayap berkepak, meluncur ke atas. Harry menambah kecepatan. Brak! Gerung marah terdengar dari anak-anak Gryffindor di bawah. Marcus Flint sengaja menabrak Harry dan sapu terbang Harry melenceng keluar jalur. Harry sendiri berpegang erat-erat agar tidak jatuh. Curang! Jerit anak-anak Gryffindor. Madam Hooch memarahi Flint dan memberikan lemparan penalti pada Gryffindor. Tetapi dalam hiruk-pikuk itu tentu saja Snitch sudah menghilang lagi. Di tempat duduknya, Dean Thomas berteriak, "Keluarkan dia, wasit, kartu merah." Ini bukan sepak bola, Dean. Ron mengingatkan, "Kau tidak bisa mengeluarkan pemain dalam Quidditch. Dan apa itu kartu merah?" Tetapi Hagrid membela Dean. Mereka harusnya ubah aturannya. Flint bisa bikin Harry jatuh dari atas. Sulit bagi Lee Jordan untuk tidak memihak. Jadi, setelah kelicikan yang menyebalkan dan tampak jelas tadi, Jordan? Tegur Profesor McGonagall. Maksudku, setelah kecurangan yang terang-terangan dan menjijikan, Jordan, aku peringatkan kau. Baiklah. Flint nyaris membunuh Seeker Gryffindor. Ini bisa terjadi pada siapa saja, saya yakin. Maka penalti untuk Gryffindor yang dilakukan oleh Spinnet dan langsung dilemparkan kembali, tak ada masalah. Pertandingan masih berlangsung. Gryffindor masih memegang bola. Ketika Harry menghindari belajar lain yang meluncur ke arahnya dengan membahayakan, sapunya mendadak menukik mengerikan. Sedetik, Harry mengira dia akan jatuh. Dipegangnya erat-erat sapunya dengan kedua tangannya, juga dijepitnya dengan lututnya. Belum pernah dia mengalami yang seperti ini. Terjadi lagi. Seakan sapu itu ingin melontarkannya. Tetapi Nimbus 2000 tidak tiba-tiba saja ingin menjatuhkan penumpangnya. Harry berusaha menuju ke tiang gawang Gryffindor lagi. Terpikir olehnya untuk mengusulkan pada Wood agar minta waktu istirahat sebentar. Dan tiba-tiba disadarinya bahwa dia kehilangan kendali atas sapunya. Dia tidak bisa membelokkannya. Dia bahkan tidak bisa mengontrolnya sama sekali. Sapu itu terbang zigzag di udara dan berulang-ulang membuat gerakan mengibas-ngibas yang nyaris membuat Harry jatuh. Lee masih mengomentari. Bola di tangan Slytherin, Flynn memegang Quaffle, melewati Spinnet, melewati Bell. Muka Flynn terhantam belajar, mudah-mudahan hidungnya patah. Cuma bergurau Profesor. Slytherin mencetak gol. Oh tidak. Anak-anak Slytherin bersorak. Tampaknya tak seorang pun melihat bahwa sapu Harry bertingkah aneh. Sapu itu pelan-pelan membawa Harry makin tinggi, menjauh dari permainan, seraya menyentak dan memelintir. "Ngapain sih Harry?" gumam Hagrid. Dia memandang lewat teropongnya. Kalau tak kenal dia, aku akan bilang dia kehilangan kendali atas sapunya. Tapi mana mungkin. Mendadak, anak-anak di seluruh tribun menunjuk-nunjuk ke arah Harry. Sapunya berguling-guling. Harry hanya bisa berpegangan agar tidak jatuh. Kemudian, semua penonton menahan napas. Sapu Harry menyentak liar dan Harry terlontar dari atasnya. Sekarang, dia hanya bergantungan dengan satu tangan saja. Apa sesuatu terjadi ketika Flynn memblokirnya? Seamus berbisik. "Mana mungkin," kata Hagrid. Suaranya bergetar. Tak ada anak yang bisa melakukannya pada Nimbus 2000. Mendengar ini, Hermione merebut teropong Hagrid. Tetapi alih-alih meneropong Harry, dengan panik dia mengarahkannya kepada para penonton. "Apa yang kau lakukan?" rintih Ron, wajahnya pucat. "Sudah kuduga." Hermione kaget menahan napas. "Snape, lihat!" Ron merebut teropong itu. Snape ada di tengah, di deretan tempat duduk yang berhadapan dengan mereka. Matanya tertuju ke arah Harry dan mulutnya komat-kamit tak hentinya. "Dia sedang berbuat sesuatu, memanterai sapu Harry," kata Hermione. "Apa yang harus kita lakukan?" "Serahkan saja padaku." Sebelum Ron sempat mengucapkan sepatah kata, Hermione sudah lenyap.
Ron kembali mengarahkan teropong kepada Harry. Sapunya bergetar begitu hebat, sehingga nyaris tak mungkin baginya untuk bergantung lebih lama lagi. Semua penonton berdiri mengawasi dengan cemas ketika si kembar Weasley terbang ke atas, mencoba menyelamatkan Harry dengan menariknya ke salah satu sapu mereka, tetapi percuma. Setiap kali mereka berhasil mendekat, sapu Harry akan melompat makin tinggi lagi. Mereka menukik turun dan memutar di bawahnya. Rupanya berharap menangkap Harry jika dia jatuh. Marcus Flint menyambar Quaffle dan mencetak gol 5 kali tanpa ada yang memperhatikan. "Ayo Hermione," Ron bergumam putus asa. Hermione dengan susah payah berusaha menuju deretan tempat duduk tempat Snape berdiri dan sekarang berlarian di deretan di belakangnya. Dia bahkan tidak berhenti untuk meminta maaf ketika menabrak Profesor Quirrell sampai jatuh terjerembab ke deretan di depannya. Setibanya di tempat Snape, Hermione berjongkok, mencabut tongkatnya dan membisikkan beberapa kata pilihan. Nyala api biru meluncur dari ujung tongkatnya, menyambar ujung jubah Snape. Perlu kira-kira 30 detik bagi Snape untuk menyadari bahwa jubahnya terbakar. Jeritan mendadaknya cukup membuat Hermione tahu dia telah melaksanakan tugasnya. Diraupnya api itu dari jubah Snape dan dimasukkannya ke dalam botol kecil di sakunya. Lalu dia berjalan kembali sepanjang deretan tempat duduk yang dilewatinya tadi. Snape tak akan tahu apa yang telah terjadi. Tetapi itu cukup. Di angkasa, Harry mendadak saja bisa naik kembali ke atas sapunya. "Neville, kau boleh lihat sekarang," kata Ron. Selama 5 menit terakhir ini, Neville terisak-isak menyembunyikan wajah di jaket Hagrid. Harry sedang meluncur ke bawah ketika penonton melihatnya mengatupkan tangan ke mulutnya, seakan dia mau muntah. Dia mendarat di lapangan dengan tangan dan kakinya terbatuk dan sesuatu yang keemasan jatuh ke tangannya. "Aku berhasil mendapatkan snitch!" teriaknya seraya melambaikan snitch itu di atas kepalanya, dan permainan pun berakhir dengan hiruk-pikuk penuh kebingungan. "Dia tidak menangkapnya, dia nyaris menelannya." Flint masih uring-uringan 20 menit kemudian, tetapi tak ada gunanya. Harry tidak melanggar peraturan, dan Lee Jordan dengan sukacita masih terus mengumandangkan komentarnya. Gryffindor menang dengan skor 170 lawan 60. Meskipun demikian, Harry sama sekali tidak mendengar semua ini. Dia sedang menghadapi secangkir teh pekat di pondok Hagrid, ditemani Ron dan Hermione. "Snape pelakunya," Ron menjelaskan. "Hermione dan aku melihatnya. Dia komat-kamit mengutuk sapumu." "Omong kosong," kata Hagrid, yang sama sekali tak tahu apa yang terjadi di sebelahnya di arena tadi. Untuk apa Snape melakukan hal semacam itu? Harry, Ron, dan Hermione saling pandang, bingung bagaimana menjelaskannya. Harry memutuskan untuk berterus terang. "Aku tak sengaja tahu sesuatu tentang dia," katanya kepada Hagrid. "Dia mencoba melewati anjing kepala 3 itu pada malam Halloween. Anjing itu menggigitnya. Kami menduga dia ingin mencuri entah apa yang dijaga anjing itu." Teko teh yang dipegang Hagrid sampai terjatuh. "Bagaimana kalian sampai bisa tahu tentang Fluffy?" katanya. "Fluffy? Ya, dia anjingku. Ku beli dari orang Yunani yang ketemu aku di rumah minum tahun lalu. Ku pinjamkan dia ke Dumbledore untuk jaga." "Ya?" pancing Harry penuh semangat. "Jangan tanya-tanya lagi," tukas Hagrid keras. "Itu rahasia besar." "Tapi Snape mau mencurinya." "Omong kosong," kata Hagrid lagi. "Snape guru Hogwarts. Dia tidak akan berbuat begitu." "Kalau begitu, kenapa dia mau membunuh Harry?" seru Hermione. Kejadian sore itu rupanya telah mengubah penilaian Hermione tentang Snape. "Aku bisa mengenali orang yang mau berbuat buruk, Hagrid. Aku sudah membaca banyak tentang itu. Kita harus mempertahankan kontak mata, dan Snape sama sekali tidak berkedip. Aku melihatnya." "Ku beritahu kalian, kalian keliru," kata Hagrid panas. "Aku tak tahu kenapa sapu Harry bertingkah seperti itu, tapi Snape tidak akan coba bunuh murid. Sekarang, dengarkan aku, kalian bertiga. Kalian campuri hal-hal yang bukan urusan kalian. Itu berbahaya. Lupakan saja anjing itu dan lupakan apa yang dijaganya.
Itu urusan Profesor Dumbledore dan Nicholas Flamel. Aha! Ceplos Harry. Jadi ada orang bernama Nicholas Flamel yang terlibat kan? Hagrid kelihatan marah sekali pada dirinya sendiri. Selesai, oh my god, ini pendek sih cuy. Tapi aku lagi kayak rada bindeng gitu. What do you guys think? Dengan lighting seperti ini. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian ngerasa audiobook ini sangat membantu kalian, boleh bantu untuk like, comment, dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian yang belum tahu channel ini yang akan membacakan audiobook Harry Potter. Dan ya, I'll see you guys in the next video. Bye-bye.